Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi amarna bi iqamati syi'ari dinil islam wa ita'iz zakati wassiyam wa ghairihima min arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada sekutu bagi Dia. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini khotib akan mengulas tentang tawakal menurut Imam Ghazali. Ada tingkatannya ya. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 2 dan 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan, dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Quran surat Al-Ahzab ayat 2 dan 3. Nah, kata Imam Ghazali, makom tawakal itu terdiri atas yang pertama adalah ilmu, yang kedua hal pelaksanaan, dan yang ketiga adalah amal atau buahnya. Nah, jadi pengaruh ilmu itu luar biasa. Jadi kan orang yang tidak pernah diasupi atau jarang diasupi ilmu, ya dia seperti buram, pokoknya buta, dia bingung. Ya nalurinya seperti hewan saja, begitu makan, ngikuti nafsu gitu. Jadi dia tidak pernah berpikir tentang ketenangan yang hakiki, yang kaitannya vertikal kepada Allah, misalkan meresapi bagaimana proses kenabian para nabi, para rasul, menebar kesalehan. Kalau tidak ada cahaya seperti apa? Nah, orang-orang yang tidak berilmu atau jarang yang diasupi ilmunya, maka dia ya gelap saja. Makanya tergeraknya kita datang ke masjid, terus prihatin terhadap kondisi kita sesama muslim, ada yang duafa, peduli terhadap orang lain, empati, terus kita ingat sama Allah terus gitu ya. Walaupun kita kadang ada maksiat atau harta masih ada yang haram, tapi kita dalam hati tidak pernah berputus asa minta sama Allah, ya Allah, jauhkan aku dari rasa putus asa atas rahmat dan ridho-Mu. Nah, datangnya itu, prosesnya itu ternyata ada pengaruh ilmu, Pak. Jadi ada sisi kognitifnya. Kita datang ke pengajian, puasa Ramadan, mungkin tadinya cuma 15 hari, karena masih banyak harta haram yang masuk, tapi lama-kelamaan dia sudah mulai resah, puasanya nambah gitu ya. Akhirnya tamat sebulan, ada puasa sunnahnya, tahajudnya dilaksanakan. Nah, itu proses itu ternyata bukan hanya sekedar hidayah, tapi ada proses pengetahuan yang masuk. Jadi ikut pengajian di Jumat pagi atau Sabtu pagi, nah itu pengaruh ternyata. Jadi tetap orang yang datang ke majelis ilmu itu lebih baik daripada yang tidak. Walaupun ibadahnya misalkan banyak cerita para ulama, ada intensitas ibadahnya tinggi, tapi dia tidak nambah ilmu. Nah, di hadapan Allah tentunya lebih yang berkualitas ibadahnya biasa, tapi ilmunya nambahnya luar biasa. Jadi sangat tinggi kedudukan ilmu
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Ghazali itu ilmu. Jadi tahu ilmunya dulu, apa itu tawakal. Yang kedua adalah hal pelaksanaan. Jadi pelaksanaan dilaksanakan, hadis, Quran ya dilaksanakan, petuah-petuah agama, para ulama itu dilaksanakan. Terus yang ketiga adalah amal. Nah, buahnya ya amal itu, kebiasaan. Makanya sejarah Barsiso, Pak, yang ulama alim itu, yang terkena zina pada akhir hayatnya itu bukan semata-mata. Jadi proses rohani itu begini. Jadi kalau dia tingkatnya segini ya segini. Turun naiknya ya paling sekitar sini. Ntar naiknya lagi, untuk naiknya lagi itu luar biasa. Ntar kalau udah di sini, untuk turun drastis itu nggak mungkin, Pak. Jadi ada tahapnya, paling turun dikit, ntar naik lagi. Untuk ningkatin lagi itu luar biasa. Dia sudah tidak lagi kagum dengan kedudukan, sudah tidak lagi dia rakus gitu terhadap harta, terhadap apa pujian orang. Nah, itu udah tingkat tinggi. Nah, kasus Barsiso dulu, ulama yang alim yang terjatuh ke dalam zina pada akhir hayatnya itu bukan tiba-tiba ujug-ujug langsung drek, tidak. Jadi memang dia dari sejak awal memang hanya sekedar ibadah yang diperlihatkan saja, tapi hatinya tidak. Jadi masih banyak maksiatnya. Misalkan sombong yang tidak terasa, itu kan luar biasa. Jadi kalau iblis itu sudah pengakuan, Pak. Kalau setan masih fisik seperti jin. Jadi kalau orang yang dengkinya dipelihara gitu ya, tidak disembuh-sembuhkan dengan istighfar, itu sampai ke jantung, Pak, sampai ke dada. Jadi kalau dengkinya udah parah itu kadang sampai dia engap gitu, seperti engap. Saking sudah parahnya. Nah, tapi kalau itu diobati dengan istighfar, dengan apa itu nanti sudah tidak terasa lagi iri dan dengki itu. Nah, itu setan. Tapi kalau iblis sudah dalam bentuk pengakuan, itu lebih halus lagi. Jadi misalkan aku lebih bersih. Jadi dari ibadah itu, aku lebih takwa dari engkau, aku lebih bersih dari engkau. Nah, itu lebih bahaya lagi. Karena iblis sudah bertahap halus dan pengakuan. Kalau setan masih secara fisik, masuk ke jantung, masuk ke darah gitu. Nah, kembali ke tawakal. Tawakal adalah pecahan kata dari wakalah, perwakilan. Dikatakan wakala amrohu ila fulan. Ia menyerahkan urusan kepadanya dan bersandar kepadanya dalam urusan itu. Orang yang diserahi urusan itu disebut wakil, sedangkan orang yang menyerahkan urusan itu disebut sebagai orang yang berserah diri kepada yang diwakilinya itu. Nah, jadi kalau dalam konsep tawakal, Allah itu wakil kita, Pak. Jadi diserahi urusan. Kalau dalam konsep khalifah kan kita wakil Allah. Tapi kalau dalam konsep tawakal terbalik. Jadi Allah yang diserahi urusan oleh kita. Jadi Allah itu wakil kita. Kayak kita punya hukum, kasus hukum gitu, diserahkan kepada kuasa hukum. Nah, itu diserahkan. Kita sebagai rakyat, suara kita diserahkan kepada wakil kita, anggota-anggota dewan gitu. Makanya pas pemilihan diusahakan yang bagus orangnya, karena dia itu adalah wakil kita. Nah, menurut Imam Ghazali ada 4 hal yang harus diyakini oleh seorang yang berserah diri atas wakilnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi wakil kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seorang wakil itu yang pertama harus yang paling menguasai masalah. Siapa yang paling menguasai masalah? Ya Allah. Siapa yang paling kuat? Ya Allah. Siapa yang paling fasih? Ya Allah. Siapa yang paling empati? Ya Allah. Makanya setan berbisik kepada kita. Jadi ini soal cakrawala, Pak. Bagaimana orang yang tergantung pada makhluk dan bagaimana orang yang tergantung sama Allah. Kalau orang tergantung sama makhluk, nah setan kan berbisik pada diri kita. Ayo, engkau bergantunglah kepada saudara-saudaramu. Kita kan misalkan khotib dalam keadaan tidak mapan, terus bergantung kepada saudara kandung yang mapan. Nah, setan berbisik kepada diri kita, ayo kamu bergantunglah kepada saudaramu. Terus bergantung, nggak kerasa, seperti nyaman. Padahal itu sedang menjerumuskan bisikan setan itu. Kita tidak pernah melawannya. Akhirnya enak gitu. Sampai suatu saat saudara kita yang membantu itu merasa bosan membantu kita. Sampai benar-benar terhina di titik yang paling hina, baru kita sadar. Ternyata ya kenapa ya dari dulu kita tergantung sama saudara. Padahal
Itu tergantung sama makhluk. Beda dengan tergantung sama Allah. Kalau tergantung sama Allah, cakrawalanya dibuka. Luar biasa. Makanya ada orang yang punya bisnis A, punya bisnis B, punya bisnis C, punya bisnis D. Ini yang punya bisnis A ini nggak ada untungnya, bahkan cenderung sosial, udah ngebantu orang aja. Kenapa ini dipelihara? Karena Allah yakin yang ini itu hanya untuk sosial. Padahal dia niat bisnis juga, tapi pada akhirnya nggak untung. Sama Allah dikasih tahu, kamu buka yang B, kamu buka yang C. Nah ternyata rezekinya bukan dari A ini, tapi bisa dari B, bisa dari C. Yang ini Pak, sebagai penjaga rohani kita banyak, wah pokoknya nggak untung. Kalau dihitung materi, pokoknya rugi. Padahal dia udah sadar, oh ternyata, tapi Allah nyuruh buka yang B, nyuruh buka yang C. Ternyata rezekinya itu datang dari yang B dan yang C ini. Jadi cara hidup yuk begitu. Jadi nggak boleh hitung-hitungan sama Allah, pokoknya lakukan aja. Ya tentu harus pakai konsep juga. Tapi kalau engkau ada yang rugi, artinya dari itu hanya sekedar sosial, yang nggak apa-apa. Allah menutup rezeki, maksudnya itu untuk mengeluarkannya, bahkan cenderung rugi kalau dilihat dari kacamata manusia. Tapi Allah bukakan dari B, dari C, dan itulah yang disebut dengan cakrawala yang Allah berikan kepada orang-orang yang tergantung kepada Dia. Jadi jangan sekali-kali Pak, keturunan kita kasih tahu, jangan tergantung sama makhluk. Betul-betul jangan tergantung sama makhluk. Tapi kita tergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengetahui makna tawakal dan keadaan yang disebut tawakal, maka keadaan itu ada 3 tingkatan. Maksudnya tawakal itu ya ada 3 tingkatan. Yang pertama, yang paling rendah itu, yaitu keadaannya menyangkut hak Allah dan keyakinannya kepada jaminan dan perhatiannya, nyanya itu Allah. Adalah seperti keyakinannya kepada wakil. Seperti jamaah di sini, keyakinannya kepada wakil, kepada anggota DPR, calon-calon. Kita kan kadang percaya, kadang enggak sama mereka itu. Kepada kuasa hukum, ya kita kadang percaya, kadang enggak. Nah, tawakal yang rendah itu ya begitu. Kita kadang percaya, kadang enggak sama Allah. Nah itu berarti tawakalnya masih rendah. Jadi kalau lagi pantang ya, kalau lagi rohani pantang baru kita yakin sama Allah, tawakal sama Allah. Tapi kalau lagi enggak tenang gitu, banyak masalah, tergantung sama Allah tapi masih belum terkoneksi juga. Ini percaya Allah bisa menyelesaikan apa enggak? Nah ternyata itu termasuk tawakal yang paling rendah. Dalam konteks akal, ada istilah logika terapan. Ini bersifat mekanis. Tadinya hanya berlaku kepada benda, tapi akhirnya jadi metode pembacaan manusia sebagai yang materialistis. Jadi sederhananya gini. Jadi orang mengukur hanya sekedar yang materi. Hidup itu sekedar yang materi. Padahal materi itu hukumnya Pak. Ini termasuk corona. Ini sebenarnya ya itulah hukum Allah. Jadi materi itu nggak ada naik terus naik sampai zaman kapan, nggak ada Pak. Materi itu di mana-mana naik turun hancur, naik turun hancur. Yang kekal tuh ya rohani itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk corona itu untuk menyeimbangkan alam. Memang harus dihancurkan Pak dengan melalui corona sehingga alam menjadi stabil kembali. Kalau enggak ya nggak mungkin. Manusia penuh gitu, nggak ada kematian melalui corona, melalui tsunami atau apa, nggak mungkin. Pasti ada bencana massal, termasuk wabah itu untuk keseimbangan. Itulah materi, naik turun, hancur, naik hancur. Nah kalau rohani enggak. Makanya Islam sama Barat beda. Kalau di Barat itu, misalkan Immanuel Kant bilang, jadi kalau untuk menumbuhkan iman, kata di Barat, kata Immanuel Kant, angkat pengetahuan setinggi-tingginya, supaya ada ruang buat iman. Itu Barat diwakili oleh Immanuel Kant. Tapi iman menurut mereka. Dalam Islam enggak. Dalam Islam ya iman aja. Titik, enggak ada itu harus ada angkat dulu pengetahuan, enggak ada iman ya beriman. Makanya tantangannya kan luar biasa Pak. Untuk memaknai alam kubur kan luar biasa. Kita kan ingat jadi manusia pas umur 2 tahun. Sebelumnya kita enggak ingat jadi manusia. Apalagi kita sebelum ayah dan ibu nikah, kita masih ada dalam tumbuhan, coba gimana cara mengimani alam ruh seperti itu. Orang kita ingat jadi manusia, baru umur 2 tahun, baru ingat jadi manusia. Nah, jadi model bayi 1 tahun, pas lahir, itu dia sadar, tapi tidak bisa direkam, karena otaknya belum sempurna, ya kita tidak bisa merekam. Tapi bayi pada dirinya sendiri, dia sadar kalau disakiti sakit,
Kalau dibahagiakan dia bahagia. Maka alam ruh juga ya ada. Gimana cara membacanya? Tinggal wallahu alam bisawab. Kita enggak bakal cuman setitik dikasih alam ruh. Pokoknya dalam Islam beriman. Tidak ada itu, ada syarat harus mengangkat dulu pengetahuan. Beriman. Itu bedanya Islam dengan Barat. Nah, yang materialistis ini yang nampak di sebagian banyak orang. Jadi salah satu contohnya adalah diri kita selalu ada dalam bayang-bayang orang lain. Misalkan dalam bertetangga. Tetangga beli mobil, kita ikut beli mobil. Nah itu kan biasanya ada 1-2 orang yang pengen dituankan. Pengen sekali, dia ambisi banget, pengen didengar suaranya, pengen di apa. Nah itu sebenarnya kita harus berlatih. Ya Allah, ini aku karena makhluk atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah akan orang yang selalu dalam bayang-bayang orang lain tidak akan pernah dirasakan ketenangan, tidak akan pernah merasakan ketenangan kecuali dia betul-betul mengerem, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dia mencari kekayaan itu untuk manfaat banyak orang, entah orang memuji atau orang dekat dengan kita, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas, kalau materialistis tadi yang kita ada dalam bayang-bayang orang lain, orang beli mobil, kita beli mobil. Orang lain rumahnya diperbagus, diperbesar, kita juga ikut. Karena takut kalah pengaruh atau lain sebagainya. Nah, mari dari saat ini kita benar-benar itu baru hubungan dengan manusia. Padahal hubungan kita yang hakikat adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tawakal yang paling rendah. Tawakal yang udah agak naik, yang level 2, yaitu keadaannya bersama Allah adalah seperti keadaan anak kecil bersama ibunya. Ia tidak mengenal yang lainnya. Tidak cemas kepada siapapun kecuali ibunya. Wah, ini sudah tawakal yang luar biasa. Makanya kenapa anak yatim itu sangat mulia. Walaupun ditantang, anak yatim itu kadang banyak yang nakal gitu ya. Misalkan dalam ucapan, dalam tindakan apa. Ya wajarlah karena mereka nggak ada perhatian. Ayahnya nggak ada, ibunya nggak ada. Terutama ayahnya nggak ada, kan butuh perhatian. Kadang perilaku itu nggak kekontrol. Ya kita harus memakluminya. Tapi anak yatim kemuliaannya luar biasa. Coba kita cek. Kita dari mulai TK sampai SD itu ketakutan luar biasa membayangkan kalau seandainya ibu kita wafat. Kalau kita udah usia 40, 50, 60, ya kita sedih kehilangan ibu. Tapi tidak sesedih. Bahkan kadang kalau kita orang tua kita udah renta gitu. Kadang suka kasihan ya. Kita bukan mendoakan meninggal, tapi kadang mendoakan kepada Allah, ya Allah gimana baiknya menurut engkau dan menurut kami keluarga. Jadi saking sudah sepuh ya, udah sakit-sakitan, dibawa kemana-mana nggak sembuh, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita masih usia TK sama SD, itu ketakutan luar biasa kalau ditinggal wafat sama ibu kita. Disitulah harga anak yatim, betapa mahalnya. Nah kata menurut Imam Ghazali, jadi tawakal yang sudah tinggi dari yang tadi itu adalah seperti orang tergantung sama Allahnya, itu seperti anak kecil yang dia tergantung sama ibunya, yang begitu takut kalau ditinggal wafat. Jadi sudah saking dekatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah peristiwa tauhid. Soft coffee, la ilaha illallah, sudah ada sejak ruh diciptakan. Muncul dalam bentuk tanda anak kecil itu terikat dengan ketakutan kehilangan ibunya atau ditinggal wafat oleh ibunya atau oleh ayahnya. Yang terakhir, tawakal yang paling tinggi, yaitu ia berada di hadapan Allah dalam semua gerak dan diamnya adalah seperti mayat di tangan orang yang menyolatkannya, memandikannya. Dia udah nggak bisa apa-apa. Jadi ke Allah itu, ya Allah terserah engkau. Dia berusaha secara materi, ya iya. Karena Allah juga benci terhadap orang-orang malas yang tidak mencari ilmu. Artinya dia tetap giat, dia tetap doa. Nah yang terakhir tawakal itu dia pasrahkan total kepada Allah. Bentuknya apapun, dia mau hitam mau putih, maksudnya bentuk takdir hidupnya, bukan hitam negatif, bukan. Bentuknya dia mau jadi security, dia mau jadi penyangkul, petani, dia mau jadi apa pokoknya, tapi dia sudah berusaha untuk meningkatkan taraf hidup atau status. Tapi keputusan terakhir itu di Allah. Dia ridho atas keputusan Allah. Menurut Imam Ghazali seperti mayat yang dibolak-balik
kita mandikan, kita sholatkan, kita bawa ke makam, mayat udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, menurut Imam Ghazali, orang yang tawakal paling tinggi itu adalah seperti mayat. Dia sama Allah digimanain, dia udah ridho betul-betul. Jadi kita bisa bayangkan pada tahap tertinggi ini, jadi seorang suami mencari nafkah untuk nyekolahin, untuk ngasih makan anaknya, beli mobil untuk keperluan, wah itu sudah nggak ada status. Bagi dia status, jumlah kekayaan itu sudah tidak ada perhitungan. Yang penting dia benar-benar ibadah, mencari nafkah, dan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang kan syarat hamba itu, para jamaah, syarat hamba itu tidak semua disebut hamba. Makanya kata hamba itu berat, Pak. Makanya hamba Allah itu tidak sembarangan orang. Jadi yang disebut hamba itu adalah mereka yang tidak menyematkan status apapun. Kedudukan, kepastian status apapun, kedudukan, harta, dan lain sebagainya. Tidak ada dia merumuskan kepastian status itu. Dia hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, misalkan kita kan tanah dikumpulkan, kedudukan ada gitu. Itu tanah, rumah bukan milik kita. Meninggal kita, itu nanti dijual. Nggak ada itu anak yang dia rembuk, ayo kita bikin sakral di keluarga, nama besar kita jangan carut-marut. Pokoknya ini harta jangan dijual, jangan untuk kebesaran keluarga kita. Enggak ada, Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan kalau seandainya itu rumah dijual atau harta jual, dibagikan kepada yang lain. Itu tandanya bahwa benda tidak ada yang kekal. Seorang hamba, definisi hamba, tidak boleh mencetuskan status bahwa itu milik kita. Kedudukan, harta, tidak ada. Kita meninggal, ya udah dibagi-bagi. Ntar anaknya ke cucunya terus dibagi-bagi lagi. Selebihnya nanti berikutnya ke cicit dibagi-bagi lagi. Jadi hakikatnya memang nggak ada di tangan kita. Kedudukan sama harta itu yang nggak ada. Itulah definisi hamba. Jadi hamba itu adalah orang yang tidak menyematkan status, memastikan kepemilikan, nggak ada. Jadi semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat khotib sampaikan. Mudah-mudahan memberi pencerahan bagi khotib, bagi kita semua, sehingga hari demi hari dari kehidupan kita semakin takut, semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting bagi diri kita, seringlah komunikasi sama Allah supaya kita dijauhkan dari putus asa atas rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita kadang masih tergoda menggunakan harta haram atau mata kita tidak terjaga, tapi itu tetap ditutup lagi dengan istighfar, ditutup lagi dengan istighfar. Bahkan dalam hadis qudsi itu Allah menyebutkan kalau seandainya engkau berhenti istighfar karena engkau merasa tidak berdosa, engkau mau beristighfar kapan lagi kepada aku? Jadi Allah bukan menyuruh maksiat, bukan, tapi maksiat kita segeralah tutup dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon supaya kita jangan putus asa atas rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi kasbina wa sayina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal ittisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihatil qudsi. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aslih jami'ulatil muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wangsuril islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat
ya qadiyal hajat Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bi anti wa anta khairul fatihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.